Nama saya Fabia Syafani Salizara dari program studi akuntansi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar teknologi informasi. Saya akan menjelaskan manfaat teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Jika di masa lalu proses penyebarluasan informasi kepada halayak luas dilakukan secara tradisional atau menggunakan teknologi tradisional, maka di era informasi dan digital seperti ini, sekarang proses penyebarluasan informasi dilakukan melalui teknologi baru yang jauh lebih canggih. Informasi pun dapat dikirimkan dalam berbagai macam bentuk, seperti teks, gambar, dan melalui berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon pintar, televisi, dan media komunikasi modern lainnya. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat ini tentunya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Berbagai bidang kehidupan manusia kini mulai menerapkan berbagai perangkat berteknologi guna memudahkan komunikasi dan pekerjaan. Manfaat dari perkembangan teknologi dan informasi yang pertama adalah memudahkan dan mempercepat komunikasi. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi baru telah menimbulkan revolusi komunikasi di seluruh dunia. Di masa lalu, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperoleh atau mengirimkan pesan kepada orang lain. Kini, komunikasi dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat berkat adanya internet sebagai media komunikasi. Melalui koneksi internet yang cepat, kita dapat berkomunikasi melalui surat elektronik, konferensi video, dan lain-lain secara cepat sehingga menghemat waktu dan biaya. Manfaat yang kedua yaitu memudahkan akses informasi. Selain memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, kehadiran internet juga memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Kini kita dengan mudah dapat mengakses dan memperoleh jenis-jenis informasi maupun jenis-jenis berita dengan mudah, kapanpun dan dimanapun. Kemudahan mengakses informasi memberi dampak pada semakin meningkatnya pengetahuan yang kita miliki. Manfaat yang ketiga yaitu proses perdagangan dilakukan secara elektronik. Dalam dunia bisnis, perdagangan adalah kegiatan pertukaran, pembelian, dan penjualan berbagai macam komoditas kepada sejumlah besar orang yang melibatkan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Sebelum adanya teknologi komunikasi dan informasi, perdagangan dilakukan secara barter atau bertukar barang. Sistem perdagangan barter ini kemudian berganti dengan sistem pembayaran seiring dengan ditemukannya alat pembayaran. Proses jual beli pun kini dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran yang sah. Sistem semacam ini membuat proses perdagangan berjalan dengan sangat lambat dan berbiaya mahal. Tak jarang para pemasar harus mencari cara untuk memasarkan produknya ke pasar global. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, perdagangan kini dapat dilakukan secara elektronik atau e-commerce. E-commerce memegang peran yang sangat penting dalam ekonomi, karena di dalamnya terkandung proses perdagangan yang memungkinkan konsumen untuk mencari dan membeli produk secara daring. Manfaat yang keempat yaitu transaksi secara daring. Terkait dengan perdagangan secara daring, proses transaksi pun kini dapat dilakukan secara daring. Hal ini dapat kita temui dalam sistem perbankan. Sebelum berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, sistem perbankan dilakukan secara manual dengan cara mengambil deposit secara langsung. Selain itu, transaksi juga hanya dapat dilakukan selama jam kerja dan hari kerja. Namun, kehadiran teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah sistem perbankan menjadi lebih maju. Kini proses transaksi dapat dilakukan selama 24 jam, kapanpun dan dimanapun. Berbagai layanan perbankan secara daring pun kini banyak ditawarkan.
Manfaat yang kelima yaitu membuat proses komunikasi pembelajaran menjadi semakin menarik. Teknologi komunikasi dan informasi baru tidak hanya dimanfaatkan di bidang ekonomi, melainkan juga di bidang pendidikan. Saat ini, berbagai media pembelajaran yang berbasis komputer dan internet mulai digunakan di dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar tidak lagi hanya di ruang kelas, namun dapat dilakukan secara daring melalui video conference. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di dunia pendidikan semacam ini lazim disebut dengan e-learning. Dengan e-learning, berbagai materi pembelajaran pun disajikan secara multimedia, yang sekaligus merupakan karakteristik media pembelajaran atau ciri-ciri pembelajaran yang lebih modern, karena memiliki kemampuan untuk memantau kegiatan pembelajaran jarak jauh secara real-time. Manfaat yang selanjutnya yaitu membuka peluang untuk dapat bekerja secara daring. Bekerja secara daring atau bekerja jarak jauh adalah salah satu manfaat lain dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kini, banyak sekali orang yang lebih menyukai untuk bekerja secara daring karena mempertimbangkan berbagai macam hal, seperti lebih nyaman, mengurangi pengeluaran biaya transportasi, mengurangi waktu untuk pergi dan pulang kerja, tingkat stres yang lebih rendah, dan lain-lain. Namun, untuk bekerja secara daring perlu memperhatikan hal-hal yang menunjang pekerjaan, seperti infrastruktur teknologi informasi yang berkualitas, literasi komputer yang baik, jenis pekerjaan yang dapat dilakukan di berbagai tempat dengan menggunakan komputer dan program tertentu, karyawan yang memiliki sikap profesional dalam bekerja, dan lain-lain. Jadi, dalam masa sekarang ini, teknologi informasi sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh kegiatan yang kita lakukan memerlukan teknologi informasi. Oleh karena itu, kita harus tetap berhati-hati dan dapat menggunakan teknologi informasi secara bijaksana. Sekian penjelasan saya tentang manfaat teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kesalahan atau kalimat yang kurang tepat, mohon maaf. Terima kasih.